Selamat siang ibu-ibu. Belum? Belum ada yang masuk. Oke. Selamat siang Bu Nares Parasti, ada Tekso 6061, selamat bergabung Bu Maria Rina Sunjaya. Ada namanya Bliss, ada Bu Kiara, ada Mbak Bu Puspita, ya, Bu Rahman dari Medan juga bergabung. Ya, selamat siang semuanya. Di Bandung sedang hujan deras. Semoga suara hujan bukan mengganggu tapi menenangkan kita semua. Tema kita live IG kali ini di Cornerstone Life Guide berkaitan dengan problem yang mungkin sudah berabad-abad selalu terjadi, yaitu pertengkaran di antara saudara. Ya, seringkali kita sebagai orang tua antara kadang-kadang gemas, kadang-kadang juga merasa lucu melihat anak-anak kita bertengkar, kadang-kadang untuk hal sepele, kadang-kadang memang untuk hal-hal yang prinsip. Ya, walaupun setelah dewasa kita menyadari bahwa hubungan dengan saudara itu sangat dekat. Salah satu mungkin penyebabnya karena dulu waktu kecil ibu dan bapak juga kerap bertengkar dengan saudara. Tapi begitu jadi orang tua terus mendengar anak-anak menjerit, apalagi lapor karena digodain kakaknya atau adiknya, kita jadi terganggu fokus kerja. Akhirnya kita mesti ikut campur dalam urusan pertengkaran anak. Ya, siang ini kita akan bahas 3 hal yang menjadi penyebab kenapa di keluarga tertentu pertengkaran adik kakak ini bisa berlangsung dari kecil sampai dewasa. Tapi di keluarga lain, ya biasanya pertengkaran ini hanya terjadi pada saat mereka kecil saja. Ya, hari Kamis besok, tanggal 26 November, akan ada webinar yang membahas lebih lanjut solusi mengatasi pertengkaran antar saudara ini. Ya, ada 3 hal yang menyebabkan saudara kakak adik itu bertengkar. Ya, pertama-tama itu adalah karena di keluarga tersebut memang fokusnya lebih banyak pada hal-hal negatif. Ya, perilaku negatif anak, perilaku negatif pasangan, segala macam itu menjadi lebih fokus daripada fokus ke perilaku positif. Ya. Penyebab lain pertengkaran itu karena orang tua memperlakukan anaknya secara berbeda, tapi kadang-kadang juga diperlakukan sama. Ya, saya bahas yang sama dulu.
Seringkali ketika pulang kantor, misalnya papa mama membelikan oleh-oleh pada anaknya. Kalau si sulung dibelikan buku, adiknya juga dibelikan buku. Kalau yang sulung dibelikan donat, yang bungsu juga diberi donat. Jadi dianggapnya semua anak, bahkan kalau Natal, Lebaran, hadiahnya juga seragam, jadi disama-samain. Ya, itu seringkali salah satu pemicu pertengkaran. Kenapa? Karena mungkin keinginan anak itu berbeda, tapi menganggap kita merasa adil itu adalah sama. Adil itu sama. Nah, di lain pihak, yang berkaitan dengan kebutuhan anak itu kita beda-bedain. Ya, misalnya semua anak butuh rasa aman dan rasa dicintai secara terhormat. Tapi kita memperlakukan anak secara berbeda sehingga pemenuhan kebutuhan rasa amannya menjadi kedua belah pihak, misalnya si adik maupun kakak sama-sama tidak terpenuhi. Ya. Faktor lain yang membuat adik kakak banyak bertengkar itu adalah karena sering dibanding-bandingkan. Ya. Misalnya, kamu mbok yang rajin belajar seperti adikmu itu atau seperti kakakmu itu. Ya. Kadang-kadang juga dibandingkan dengan sepupu seperti itu. Nah, perbandingan itu tentu pertama-tama membuat anak tidak bisa memenuhi kebutuhan dicintai. Tapi itu sekaligus juga melukai harkat mereka. Ya, seakan-akan kehadiran mereka, segala potensinya dan segala kecakapannya itu tidak diakui. Ya. Jadi keunikannya, keunggulannya tidak diakui karena dibandingkan dengan orang lain, ya. Atau bahkan juga dibandingkan dengan temannya. Faktor terakhir yang membuat anak-anak adik kakak bertengkar adalah kurangnya rasa aman karena pembagian peran di keluarga itu tidak ditegaskan. Dengan kata lain, struktur keluarga itu bisa dikatakan kurang struktur, gitu ya. Jadi biasanya ini terjadi karena mayoritas peran di dalam keluarga itu diambil alih oleh orang lain, misalnya pembantu, gitu ya. Pembantu mengerjakan segala hal, papa mama hanya fokus kerja, anak-anak hanya main-main saja, gitu. Bahkan naruh piring, ngambil makan kadang-kadang juga dilakukan oleh pembantu. Kurangnya struktur ini membuat si anak akibatnya juga kurang memahami bahwa setiap orang itu, bahkan adik kakak, punya peran yang berbeda-beda. Ya. Itu 4 hal, ya, yang membuat di banyak keluarga pertengkaran adik kakak itu frekuensinya cukup tinggi. Yang lain, ya, tapi ini bukan penyebab umum. Ada temperamen tertentu, misalnya anak-anak yang capacity for play-nya besar, itu memang cenderung iseng, ya, iseng pada adiknya, pada kakaknya. Padahal ini bagian dari temperamen yang bawaan, gitu ya. Jadi dimarahi seperti apapun si anak tetap iseng, gitu ya. Hal seperti ini lebih baik diterima daripada dijadiin persoalan yang besar, gitu ya. Tentu isengnya mesti ada syarat dan ketentuan berlaku, ya, misalnya isengnya tidak membahayakan saudaranya, seperti itu. Ya. Silakan ibu bapak kalau mau bertanya langsung saja, ya, sambil menikmati hujan di Bandung.
Ya. Kalau ibu bapak punya pengalaman masa kanak-kanak, masa remaja bertengkar dengan saudara, juga silakan boleh berbagi ya. Ya. Terima kasih Bu Nadia Om, Bu Wulan Vincentia, Bu Viriani Devi, Bunda Esabi, ya, Bu Sari, Pak Johan yang sudah bergabung, ya, Bu Ena Foria. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Tema siang kita kali ini adalah kalau anak adik kakak bertengkar, ya, nggak mesti sibling rivalry, ya. Di hari Kamis besok tanggal 26 November kita akan ada webinar membahas lebih detail tentang cara menghadapi ketika anak bertengkar, ya. Kita bahas secara mendalam maupun cara mencegah supaya keluarga nggak banyak pertengkaran. Bu Anissa ada pertanyaan, bagaimana cara menyalurkan keisangan anak supaya tidak mengganggu adiknya? Ya, saya melihat anak-anak yang iseng itu seringkali adalah anak-anak yang kreatif, ya, kreatif, punya banyak ide di kepalanya. Tentu ide ini lebih asik, lebih menyenangkan kalau dipraktekin, ya. Nah, bahan objek praktek yang paling mudah didapat adalah saudaranya sendiri, ya. Apalagi kalau saudaranya itu yang tipe reaktif, ya, dicoel dikit langsung bunyi gitu ya, kakak lu gitu ya. Nah, itu makin happy si kakaknya karena dapat reaksi yang heboh gitu. Jadi kalau yang seperti itu, caranya ya si objek penderita ini yang sering diisengi itu mesti belajar, diajari bahwa kalau perlu itu diabaikan aja, ya, dicowel ya diem aja apa gitu ya, diajari fokus konsentrasi pada kegiatannya sendiri. Supaya lama-kelamaan yang ngisengi ini nggak makin kayak terangsang gitu ya. Makin happy, makin heboh reaksinya, makin dia puas karena keisengannya ada yang menerima gitu ya. Tapi juga mulai ajarkan berbagai keisengannya itu akan lebih keren kalau dituliskan dalam bentuk cerita, komik, segala macam. Yang memungkinkan dia seakan-akan bertualang. Kalau orang saya giniin, responnya seperti apa. Tapi kalau saya melakukan yang lain, yang B, orang akan seperti apa dan seterusnya. Seperti itu. Jadi kreativitasnya nggak jadi kita buntukan, ya. Jangan ngisengi adik gitu ya. Tapi tadi tentu ada batasan di mana ngisengi pakai benda berbahaya, ya itu dilarang seperti itu. Lalu ada pertanyaan, bentar saya scrolling dulu dari Pak Johan. Bagaimana menyiasati jika kondisinya yang satu anak sosial emosional dan yang satu anak iseng? Ya, terima kasih Pak Johan. Ya, jadi kalau gaya belajarnya sosial emosional itu memang suasana hatinya cepat naik, cepat turun gitu ya. Terus yang satu anak ungu yang memang suka iseng. Kadang-kadang orang tua boleh ngajari dulu ke anak yang sosial emosional ini untuk orang tua
mau jadi objek keisengan si anak yang memang temperamennya iseng itu gitu ya. Jadi saya ingat almarhum kakak saya, kakak nomor 2 itu sangat dikenal sebagai kakak yang iseng. Jadi kalau adiknya makan, itu dia nggak mau makan. Dia jalan dari satu adiknya ke adiknya yang lain, kami makan di meja besar gitu, dia ambilin satu persatu gitu ya. Jadi dia udah setengah kenyang, itu baru dia makan gitu. Nah, sampai dewasa, sampai dia udah jadi dokter, dia sudah punya anak, keisengan itu terus berlanjut karena itu memang temperamen gitu ya. Setahu saya dia di kantornya itu juga dikenal sebagai pimpinan yang suka ngisengi anak buahnya juga gitu ya. Nah, itu dulu orang tua kami itu juga bersedia menjadi objek keisengan dari kakak saya, sehingga frekuensi dia mengisengi adiknya itu berkurang karena sebagian itu dia ngisengin kedua orang tuanya sendiri gitu ya. Jadi orang tua ya mesti belajar juga tahan gitu Pak Johan. Bu Titis, jika kondisinya adik kakak saling mengatur lalu akhirnya sama-sama lelah diatur dan jadi bertengkar ya. Ini balik ke soal ide. Jadi mungkin menjawab juga yang lain. Katakanlah kalau kita mau mengatur anak-anak yang kalau masih anak-anak seringkali itu idenya cuma satu ya, misalnya Kak gini cara gambarnya gitu, sementara Kak ayo kita gambar, sementara kakaknya lagi nggak pengen gambar gitu ya, lagi pengen bikin craft gitu. Nah, maka biasakan orang tua pada saat misalnya saya menengahi anak itu bilang gini, oke, kamu punya satu ide, yaitu sekarang menggambar. Ke saudaranya, kamu juga punya satu ide, sekarang ini bikin prakarya. Gimana kalau sekarang kalian masing-masing bikin 2 ide tambahan? Ya, adik, coba selain menggambar itu punya 2 ide lain apa? Kakak, selain bikin prakarya, itu punya 2 ide apa? Berarti masing-masing punya 3 ide. Kalau sudah, berarti total ada 6 ide. Kalian rapat tentuin kapan itu ide A kalian kerjain, kapan ide B dikerjain, ide C dikerjain, dan seterusnya. Jadi daripada mempertengkarkan 2 ide, sekarang mereka diajarkan untuk bikin jadwal dari 6 ide itu. Jadi kalau mereka sehari bertengkar 3 kali, paling tidak mereka punya berapa? 3 kali 6 berarti 18 ide. Kalau ibu bapak lakukan teknik ini, dalam 2-3 bulan aja anak-anak akan jadi sangat kreatif, dan secara tidak langsung mereka belajar solution focus. Ya, belajar fokusnya pada solusinya bukan problemnya ya, karena problem mereka kan ide saya benar, si saudaranya bilang ide saya juga benar gitu ya. Bu Maria Yun, bagaimana jika adik tidak mau mengalah, tidak mau sharing padahal kakaknya sudah sharing, sehingga kakak merasa adik nggak mau sharing padahal dia sudah berusaha sharing ke adiknya. Ya, berkaitan dengan sharing ini, saya kerap membahas bahwa konsep sharing itu tidak pernah bisa kita ajarkan kepada anak jika pertama-tama pondasinya kita belum mengajarkan, yaitu konsep memiliki. Jadi memang berkaitan dengan tindakan prososial ini, yaitu berbagi, itu pertama-tama anak harus diajari dulu memiliki ya. Seringkali orang tua merasa bahwa mengajari anak memiliki itu
nanti bikin anaknya egois, bikin anaknya materialistik gitu-gitu. Enggak, sama sekali enggak malah. Ajari misalnya gini, ini ada 2 mainan ya. Nah, ini yang termasuk alasan pertama tadi ya, perlakuan yang disamakan. Ketika orang tua pergi ke toko mainan misalnya, ini beliin mainan untuk kakak, ini beliin mainan untuk adik, terus disebutkan bahwa ini ya, mobil-mobilan ini punya adik, mobil-mobilan ini robot-robotan ini punya kakak. Nah, berarti orang tua mengajarkan konsep memiliki, yang dimiliki apa? Barang. Ya, barangnya itu adalah milikku. Nah, karena konsep mengajarinya itu memiliki, maka ketika di rumah seharusnya semua orang tua malah berekspektasi anaknya nggak mau berbagi. Kenapa? Karena yang diajari adalah barang itu milikku. Ya. Padahal berbagi itu apa? Berbagi itu pertama-tama adalah tindakan saya ada niatan mau membagikan sesuatu kepada orang lain, itu ya. Seperti itu. Maka ajari dulu kalau barang, ya kita beli yuk, ya ke toko mainan, beli misalnya 4 mainan. Ya, ada robot, mobilan, boneka, macam-macam, masak-masakan, Lego, ya. Semua mainan ini adalah mainannya keluarga Dono misalnya. Semua mainan ini adalah mainannya keluarga Johan. Semua mainan ini adalah mainannya keluarga Titis. Ya. Jadi semua barang itu adalah milik keluarga. Maka kalau kakak mau pakai mainan itu jadi sah. Kenapa? Karena itu punya keluarga. Sepupunya datang, tetangganya datang, ya boleh. Jadi yang memberi izin adalah satu keluarga. Lalu ajarkan yang bisa dibagikan tanpa mengurangi dirinya sendiri, bahkan bertambah, adalah yang bisa kamu miliki dan kamu bagikan kepada semua orang tanpa berkurang. Itu adalah segala hal yang ada di dalam dirimu. Jadi kalau kamu anak yang ramah karena mudah tersenyum, ya, apa yang kamu miliki? Senyum. Nah, kamu bagikan tuh senyummu kepada kakakmu, pada sepupumu, pada teman tetangga. Begitu kamu membagikan senyummu, ya, bukan berarti jumlah senyumnya habis, berkurang. Enggak, malah bertambah. Kenapa? Karena orang yang disenyumi itu balas tersenyum. Kalau kamu teliti, bagikan ketelitianmu itu dengan membantu orang lain memeriksa sesuatu. Dengan kamu membantu itu, ya, ketelitianmu gak berkurang. Tapi apa? Bertambah. Jadi ajarkan konsep memiliki, ya, bahwa yang memiliki, yang paling penting dari harta milik kita adalah sesuatu yang kalau dibagiin itu makin malah diri kita bertambah-tambah. Ajarkan itu dulu, ya, sehingga hitungannya nggak plus minus. Ya, saya udah sharing, kenapa kamu nggak sharing? Saya sudah sedekah, kenapa kamu nggak sedekah? Akhirnya ukurannya kayak timbangan, gitu ya. Ada pertanyaan dari Bu Evelyn, bagaimana bila orang tua yang men-trigger terjadinya pertengkaran? Sebetulnya tidak maksud terjadi pertengkaran, tapi seringkali orang tua secara nggak sadar membanding-bandingkan anak-anaknya. Ya, ini memang banyak terjadi. Kenapa perbandingan ini dipicu bukan hanya oleh keluarga, tapi juga oleh sistem besar kita. Ya, kita nyekolahin ke anak, terus anak ada nilainya, kalau ngerjain PR matematika semuanya benar dapat nilai 100, kalau yang benar
9 dapat nilai 9 dan seterusnya, itu sebenarnya sudah membanding-bandingkan. Ya, akibatnya dibantu oleh orang tua membandingkan atau tidak, si anak juga sudah belajar membandingkan. Oh, bahwa saya karena bisa 10 semua ini saya lebih pintar dari mereka yang 9. Dia jadi nggak diajarkan untuk fokus pada si usahanya segala macam ini tadi. Akibatnya rasa percaya diri anak ini turun. Nah, dengan dibandingkan ini, karena rasa percaya dirinya turun, cara untuk menambal rasa percaya diri paling gampang adalah apa? Bertengkar. Ya. Dengan bertengkar itu seakan-akan si anak merasa powernya nambah, gitu ya. Jadi dia belajar sebenarnya pertengkaran adik kakak ini kayak belajar menambal rasa percaya dirinya lewat mendominasi orang lain, gitu. Ada pertanyaan dari Bu Anita Kasih. Saya banyak melihat dan mendengar banyak adik kakak kandung setelah dewasa akhirnya bertengkar, terutama memperebutkan harta warisan, bahkan ketika orang tuanya belum meninggal. Ya, ya Ibu nggak bertanya, jadi sharing pengalaman, sharing penglihatan, pendengaran. Ya, itu juga terjadi, Ibu. Lebih tadi karena diajarkan sejak kecil itu kita sering takut mengajarkan sesuatu yang menurut kita itu nanti bikin anak negatif. Padahal enggak, malah enggak. Ya, ngajarin berbagi itu, ngajarin untuk mengasihi orang lain, itu pertama-tama harus belajar memiliki. Ya, memiliki apa? Ya dirinya sendiri. Perutnya yang, pipinya yang tembem, ini dia terima karena postur saya memang seperti ini. Jadi dia nggak akan membandingkan dirinya dengan orang yang pipinya tirus, gitu ya. Yang saya miliki apa? Hidung pesek. Ya sudah, saya nggak membandingkan dengan orang lain yang berkatnya adalah hidungnya mancung. Itu milikmu, saya mencintai milik saya, gitu. Saya tidak mencintai sesuatu yang di luar saya. Itu mestinya diajarkan dari kecil malah itu, ya. Pertanyaan dari Bu Nares Parasti. Selamat sore Ibu, bagaimana kalau si kakak yang terganggu karena adik ingin belajar dan bermain bersama kakak, sedangkan kakak ingin belajar dengan ketenangan, akhirnya malah menangis bersama-sama. Ya, seringkali kita fokus pada pertengkarannya. Jadi kadang-kadang nanti setelah anak tenang, jadi kadang-kadang bertengkar ini benar katanya Bu Evelyn, nggak perlu diintervensi, ya biarin aja. Lalu kemudian setelah tenang, Ibu beri penjelasan, Bu Nares Parasti bisa jelasin pada masing-masing anak ciri tiap orang. Tadi memiliki, kamu memiliki Kak, memiliki ciri gaya belajar auditoris. Nah, orang auditoris itu perlu memang lebih mudah belajar itu dengan dengar suaranya sendiri, misalnya menghafal gitu-gitu. Tapi untuk belajar seperti itu, kamu memang butuh ruangan yang tenang. Ya, jadi kalau belajar, kamu bilang ke kakak, ke mama, papa, aku mau belajar ya, aku masuk kamar, aku kunci dulu, gitu ya. Terus ajari juga adiknya, adik itu juga punya kehebatan. Kehebatannya adalah rasa ingin tahunya besar. Nah, adik terima tuh rasa ingin tahunya adik. Nah, karena rasa ingin tahunya besar, adik tentu ingin banyak bertanya. Nah, banyak bertanya itu lihat jadwal orang lain. Kalau kakak lagi belajar, adik catat dulu pertanyaannya itu, rasa ingin tahunya dicatat dulu atau direkam dulu. Nanti kalau kakak sudah selesai belajar, baru adik bisa mengajukan daftar pertanyaannya ke kakak, contohnya gitu. Jadi si anak belajar mengenali kelebihannya diri sendiri, sehingga ketika nanti keduanya menggunakan kelebihannya itu tidak dalam bentuk pertengkaran, tapi dalam bentuk akomodasi, saling menghargai, gitu ya. Bu Ong
Bu Nadia Ong komentar, nah ini anak saya yang nomor 1 super iseng, yang nomor 2 super reaktif. Ya, ya kadang-kadang temperamen itu mesti diterima, ya. Nanti diajari cara adaptasi, misalnya gini, yang reaktif itu diajari mampu menyatakan reaksinya lewat kata-kata, ya, pakai I statement. Kakak, aku merasa terganggu karena kakak dari tadi geli-geliin aku, gitu ya. Badanku rasanya tidak nyaman, dan perasaanku juga tidak nyaman, gitu ya. Jadi dia diajari menyatakan lewat I statement, bukan diajari teriak kakak gitu, seperti itu ya. Ada pertanyaan dari Bu Linli, gimana supaya kakak adik nggak saling pukul-pukulan, dibales pukulan? Ya tidak Ibu, tentu saja pukul-pukulan ini bagian dari yang tadi saya bahas. Salah satu dari alasan kenapa saudara ini sering bertengkar adalah karena kita di keluarga ini mestinya lebih sering mengajarkan bahasa kasih, ya. Jadi caranya ya misalnya orang tuanya sering-sering gini misalnya, Karisma, kamu itu keren karena hari ini sudah nyelesain PR-mu, ya. Kamu kakak yang luar biasa, ya. Adik, terima kasih adik sudah merapikan mainannya sendiri tanpa bantuan, ya. Tangan kakinya luar biasa karena mau merapikan mainan, ya. Jadi kalau anaknya sering diapresiasi, sering dipuji, nanti pelan-pelan mereka akan punya teladan, mereka akan gantian nanti, ya, mengucapkan terima kasih ke orang tuanya dan juga kepada adik kakaknya, ya. Salah satu ibu yang pernah bersaksi ke saya adalah Bu Dian Sofianti. Kebetulan kemarin Bu Sofi itu baru datang dari dari Surabaya ke Bandung. Tapi sebelum itu Bu Sofi pernah bercerita di grup bahwa beliau mempraktekkan ini teknik berterima kasih kepada anak-anaknya, dan akhirnya kakak adik itu dua-duanya perempuan itu jadi lebih sering juga mereka saling berterima kasih, gitu ya. Seperti itu Bu ya. Bu Anita Kasih, pertanyaan saya, apa yang menjadi penyebab hal itu terjadi? Ya, tadi sudah saya jelaskan di awal live IG, Ibu. Nanti Ibu bisa tonton kembali bagian awalnya di IGTV Cornerstone Live Guide, ya. Lalu bentar, pertanyaan lain. Mana ini? Ya, saya termasuk bagian orang tua yang mesti belajar menggunakan gadget dengan tertib. Ya, ada pertanyaan dari Bu VV Shannon. Apakah wajar kalau orang tua merasa lebih sayang anak yang satu daripada yang lain? Wajar, sangat wajar. Tapi ya kita mesti berusaha gini Bu. Betapapun kita merasa, oh ya saya lebih sayang sama bungsu saya lebih sayang sama anak tengah saya lebih sayang sama anak sulung saya, paling penting adalah kita mesti membuat perlakuan yang sama, yaitu sama-sama memenuhi kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar
anak sulung, tengah maupun bungsu sama persis, yaitu kebutuhan rasa dicintai secara terhormat dan kebutuhan rasa aman. Jadi penuhi dua kebutuhan dasar itu secara sama persis. Ya. Jadi misalnya dicintai secara terhormat itu gampang memenuhinya. Terima semua perasaan anak, perasaan negatif, perasaan positif. Dengarkan pikiran mereka, ya dua itu saja sudah memenuhi kebutuhan dasar rasa dicintai secara terhormat. Memenuhi kebutuhan rasa amannya juga mudah, yaitu berikan hidup yang teratur, yang terjadwal, begitu ya. Lalu boleh membeda-bedakan anak itu untuk memenuhi keinginannya. Ya malah untuk memenuhi keinginan anak itu harus beda, karena keinginan tiap anak ya memang berbeda gitu ya, bakatnya, minatnya berbeda, yaitu kita penuhi secara berbeda gitu ya. Jadi kalau yang satu jago matematika ya kita lesin matematika. Kakaknya yang jago musik ya les musik. Jangan dua-duanya dilesin matematika, dua-duanya dilesin musik. Itu malah bikin si anak bersaing tadi, karena merasa loh saya nggak butuh matematika kok disuruh matematika, ini gara-gara kamu nih gitu. Nah, jadi yang sama, perlakuan sama itu untuk memenuhi kebutuhan, perlakuan berbeda itu untuk memenuhi kayak bakat, minat segala macam gitu ya. Dari Bu Devi Viriani, anaknya cewek umur 7 tahun dan cowok 3 tahun, setiap hari selalu bertengkar, saling pukul, adiknya teriak, ya rame, ya tentu rame, tidak ada yang mau mengalah. Saya sebagai orang tua harus bagaimana, please help. Teknik-teknik yang tadi saya sebutin ibu praktekin, terus ya tadi. Nah, ada satu teknik yang perlu ibu-ibu pelajari juga. Kadang-kadang gini, misalnya ini ada di depan saya ada dua adik kakak ya, namanya Poppy dan satunya namanya Pertiwi ya. Mereka berdua, si Poppy dan Pertiwi ini bertengkar. Saya dudukin di depan saya, terus saya bilang ke Poppy, coba sekarang kamu bikin alasan atas ide-ide ya. Katakanlah idenya tadi dia mau menggambar ya, kasih alasan kenapa. Terus ke Pertiwi juga, kamu pengen bikin prakarya, bikin alasan. Nah kalau sudah, suruh presentasi ke masing-masing. Tapi, nah ini tapinya, ketika presentasi dia bilang, kan kamu sudah nyusun alasan untuk dirimu, sekarang kamu presentasikan ya. Kalau kamu ternyata mesti harus menggambar seperti kakakmu, jadi alasannya itu apa ya. Sama di kakaknya si Poppy ini disuruh mempresentasikan kalau dia harus membela adiknya, ngasih alasan kenapa harus prakarya. Otomatis dengan cara begitu si anak diajari menggunakan sudut pandang saudaranya. Ya. Sederhananya gini, kalau satu pengen makan donat, ayo ma kita beli donat, yang satu pengen beli bakso. Ya udah, gantian. Satu suruh membela kenapa harus beli donat, yang pihak saudaranya suruh membela kenapa mesti beli bakso. Itu ya. Dicoba. Sama pertanyaan Bu Liana, mengajari empati pada kakak yang remaja terhadap adik yang masih balita ya. Itu sih diajarinya keterampilan emosi Bu, yaitu menyatakan perasaannya tadi ya. Paling penting itu ngajari anak-anak belajar menyatakan big emotionsnya. Marah itu boleh ya, sampaikan marahmu. Kakak Poppy, adik Pertiwi ini marah
Karena kakak Poppy masuk kamar tanpa permisi. Jadi mengucapkannya lewat I statement. Itu si kakaknya tentu belajar untuk lebih menerima. Sama adik kakak ini merasa khawatir karena dari tadi pintu kamarnya kamu tutup. Jadi kakak masuk mendadak supaya tahu kamu di dalam lagi apa, gitu ya. Jadi diajari menyatakan perasaan lewat kata-kata perasaan. Dari lemarinya Bliss, adik ini tipe pemimpin. Sementara kalau sedang main dengan kakaknya, si adik mau terlibat, tapi tetap dengan cara si adik. Lalu bagaimana seharusnya si kakak mengambil sikap? Nah, ibu ajari gini, pemimpin yang baik, ya dek, itu idenya banyak, ya, solusinya banyak. Jadi mulai sekarang ibu sediakan, kalau adiknya sudah bisa menulis, ya, sediakan buku jurnal, buku ide, gitu ya, buku kecil, di mana dia bisa menuliskan semua idenya itu di buku tersebut, gitu ya. Contoh gini ya, buku ide, gitu. Ini buku ide, kata, anggap aja lah ini buku ide. Ya, dituliskan di sini semua idenya. Ya. Jadi ketika dia mau main dengan kakaknya, jadi biasakan anak-anak itu bermain dengan perencanaan. Karena kita sering menganggap gini, anak-anak itu main untuk senang-senang. Salah. Semua anak itu sebenarnya bermain sedang menyiapkan diri mereka untuk masa depan. Masa depan anak-anak apa? Bekerja, jadi orang tua, punya anak juga, segala macam. Jadi sebenarnya semua permainan itu mereka lakukan untuk menyiapkan dirinya sendiri. Nah, sayangnya mayoritas orang tua menganggap anak-anak bermain itu hanya untuk senang-senang. Jadi mulai ajarkan pada mereka untuk bermain menggunakan perencanaan. Oke, tujuan akhirnya kamu mau senang, ya, mau happy, mau fun, itu oke. Itu adalah nanti hasil dari kamu bikin perencanaan. Jadi kalau kamu mau membuat Lego misalnya menara, kamu mesti bikin apanya dulu, bikin pondasinya dulu misalnya. Bikin pondasinya itu apakah kamu dari kiri ke kanan atau dari pinggir terus berkeliling baru masuk ke dalam. Nah, itu minta si anak bikin perencanaan. Nah, Kak, itu bisa diajari bahkan kalau anaknya itu masih balita, ya, tentu dengan bahasa yang mudah dimengerti mereka, gitu ya. Nah, kemudian bagian dari perencanaannya itu dia bisa tadi kan berarti ada dua ide itu ya, bikin pondasi dari samping terus menyamping terus atau berkeliling. Nah, ketika dia datang ke kakaknya itu, dia bisa menawarkan dua opsi itu. Kakak mau cara mana? Cara miring tadi atau cara berkeliling, seperti itu. Jadi biasakan anak punya perencanaan dan punya ide yang tidak hanya satu, gitu ya. Itu paling penting kok. Karena nanti kalau ujian itu akan berguna juga. Ya, nah ini ada pertanyaan keren ya dari Bu Nadia Ong. Bagaimana kalau yang nomor 1 dan nomor 2 suka menghasut yang nomor 3 agar yang nomor 3 ini memusuhi nomor 1 atau nomor 2, gitu ya. Cari bolo, gitu ya. Berkubu, membuat klik, ya. Sebenarnya membuat klik ini baik-baik saja, ya. Jadi itu kemampuan memanipulasi orang lain untuk mencapai tujuannya pribadi. Nah, ibu ajarkan dengan gampang gini. Oke, si nomor 1 misalnya punya tujuan pengen mencapai A.
Si nomor 2 pengen tujuan mencapai B. Si nomor 3 ini kan kayak staff pekerja yang bisa dipakai diperebutkan oleh nomor 1 dan nomor 2. Nah, Ibu Nadia bisa ajarkan pada si nomor 1 dan 2, kamu diskusi dulu ya. Ada enggak tujuan lain selain tujuan A dan tujuan B itu, misalnya tujuan C yang ternyata bisa menggunakan tujuan A dan tujuan B. Nah, untuk mencapai 3 tujuan tadi, ternyata kalian gak cukup hanya punya 2 orang pegawai, tapi perlu 3. Maka 3-3-nya nanti bekerja sama, begitu. Ya. Sekali lagi kuncinya di sini adalah ketika anak-anak bertengkar, orang tua itu jangan cepat panas, ya. Jangan langsung lihat perilakunya doang mereka bertengkar, enggak. Kita tarik dulu, kita observasi, ya, kita bird view. Ini kenapa sih sebenarnya problem mereka ini tiap hari bertengkar ini sebenarnya skill apa yang mereka nggak punya, kan gitu. Jadi orang kalau ada satu problem yang diulang-ulang terus, itu kan berarti ada satu atau beberapa skill yang kita nggak kuasai sehingga problem itu terus muncul. Nah, orang tua mesti memandang dari atas seperti itu. Oke. Kalau begini caranya berarti saya mesti ngajari skill seperti ini kepada anak-anak saya. Skill apa? Problem solving skill. Skill apa? Decision making skill. 2 skill ini perlu diajarkan sejak dini. Bisa Pak? Bisa. Ya. Kayak memilih tadi donat dengan bakso, itu sebenarnya adalah kita mengajari decision making skill. Begitu si anak ini punya skillnya itu, ya segalanya jadi mudah. Pertengkaran itu sebenarnya nggak ada lagi. Nanti agak gedean, yang tadi apalagi remaja sama adiknya kecil, tinggal diajari, identifikasi masalah, alternatif solusinya apa, memilih solusinya seperti apa, dan seterusnya. Ya. Ada pertanyaan dari Bu Sindah dari Surabaya. Ini anak saya banget, si Rasio kalau saat makan bersama sering tidak mau makan, malah dipanggil-panggil, lalu bila tidak disuruh makan malah makan banyak banget dan senyum-senyum puas di depan saya. Ya, yang kayak gitu-gitu diterima ya Bu Sindah, yang iseng-iseng itu. Ya, ada pertanyaan dari Bu Ervin Dian, ada anak tunggal. Ya, anak tunggal tentu nggak pernah bertengkar dengan saudaranya, tapi bertengkar dengan orang lain. Ya. Jadi ketika dengan temannya dia lebih dominan. Bagaimana cara orang tua mengarahkan agar anak lebih toleran dengan cara berpikir atau perilaku teman lain? Ya. Untuk awal ya dasar-dasarnya kalau kedua orang tuanya sabar, ajarkan pentingnya anak itu punya sudut pandang yang berbeda. Jadi nggak hitam putih ya. Kebetulan ini kayaknya harus diajarkan ke mungkin ratusan juta orang, puluhan juta orang di Indonesia yang memandang segala sesuatu secara hitam putih gitu ya. Ibu ajarkan misalnya bisa dari makanan gitu ya. Misalnya katakanlah ya, ngajarin gini. Ini ada wadah makanan warnanya ungu, ada wadah warna hijau, ada wadah warna kuning, ada warna orange, dan ada warna biru. Ibu ajarkan, kamu suka yang mana? Oh, aku suka yang ungu Mak. Oke. Tapi kalau ungu nggak ada, ya ungu nggak ada, kamu bisa pakai yang hijau nggak? Bisa. Bisa pakai yang orange nggak? Bisa. Dengan begini, ibu sudah mengajarkan pentingnya fungsi. Sementara tadi dia suka ungu,
atau suka hijau atau suka kuning, ini adalah selera, keinginan, ya, keunikan pribadi. Tapi fungsi ternyata sama. Ya. Jadi ibu tanya, kamu pengen apa bermain itu? Pengen happy. Supaya happy, supaya fun, apakah caranya? Ungu? Bisa. Apakah hijau? Bisa. Jadi kalau ada banyak cara untuk mendapatkan fun, untuk mendapatkan happy, kenapa kamu hanya ngotot hijau atau ungu tadi? Ya. Padahal ada banyak cara. Bukannya lebih menyenangkan kalau hari A, ya, hari Senin, kamu pakai cara hijau, tetap fun juga. Hari Selasa pakai ungu dan seterusnya. Nah, baru kemudian explore, ya, ajak anak. Nah, kalau begitu, nanti kalau ketika main dengan teman, kamu main dengan 1, 2, 3, 4, 5 dengan 4 orang temanmu. Kalau kamu sendirian dan hanya pakai caramu, berarti hanya ada satu cara untuk bersenang-senang. Sementara kalau dengan 4 temanmu dan keempat-empat cara temanmu yang berbeda itu dipakai, bukankah ada 5 cara untuk bersenang-senang? Jadi jumlah senangmu lebih banyak enggak? Iya. Ya, kira-kira seperti itu, ya, ibu kreatif untuk extend ke yang lain. Ya. Ya, ibu-ibu juga bisa melanjutkan pertanyaan di IGTV, bisa tuliskan kembali pertanyaannya di IGTV Cornerstone Life Guide, ya. Dan saya mengingatkan kalau ibu-ibu pengen lebih detail lagi mengikuti teknik-teknik mengatasi anak bertengkar dan mencegah anak bertengkar dan bikin keluarga yang positif, membangun keluarga yang positif, hari Kamis besok tanggal 26 November pukul 2 siang, ya, waktu Indonesia bagian barat, bagian Bandung, itu akan ada webinar dan ibu bapak bisa mendaftar webinar pada Kori di 0817 181 708. Terima kasih ibu bapak sudah terlibat aktif di dalam live IG Cornerstone Life Guide. Terima kasih untuk tiap pertanyaan ibu-ibu yang sangat bermanfaat buat para orang tua lainnya, ya. Dan dengan pertanyaan ibu bapak itu sebenarnya ibu bapak mendominasi isi pembicaraan saya, karena orang yang bertanya lah orang yang mengontrol arah pembicaraan. Jadi terima kasih sudah belajar bersama pagi ini, diawali dengan hujan deras dan diakhiri kesejukan di Bandung. Semoga ibu bapak juga mengalami kesejukan di rumah dan keluarga masing-masing dan terutama di hati kita masing-masing. Tuhan memberkati.